Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada tanggal ini 12 Rabiul Awal, tepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan juga pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semua bermula setelah surah An-Nasr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah dalam waktu yang tidak lama lagi. Demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era para sahabat. Tentang surat An-Nasr, Jabir bin Abdullah bin Abdul Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril menjawab, "Akhirat itu lebih baik bagimu ya Rasul daripada dunia. Dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu padamu dan kamu merasa ridho." Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat di masjid dan berkumpul di masjid. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata para sahabat semuanya mengalir. Rasul bersabda, "Wahai manusia, Nabi modal apa ini aku? Nabi modal apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu ya Rasul. Engkau bagi kami bagikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak, dan juga baik. Engkau lebih menyampaikan risalah Allah dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun." Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah sekarang dan balaslah kezalimanku itu." Tidak seorang pun berdiri. Suasana di situ sangat hening. Rasulullah lantas mengulanginya lagi. Mengulangi kata-kata itu terus. "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa aku ketahui, tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga sampai di hadapan Rasul. Kakek itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan, Ukasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Ya Rasul, dulu aku pernah bersamamu dalam perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang ya Rasul. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku
turun dari unta mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut, cambuk, dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau tidak. Atau engkau ingin memecut untamu. Rasul langsung berkata, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan cambukku dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambillah cambuk atau pecut yang tergantung. Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris, luar biasa. Ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisos. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dikisos sama sahabat Ukasah karena pernah tidak sengaja memecut dirinya waktu perang. Sahabat sekalian, Fatimah bertanya pada waktu itu ketika Bilal mau mengambil pecut, wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukan hari ini adalah hari haji, bukan hari perang. Bilal menjawab, wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun yang ingin mengkisos atau membalas kesalahan-kesalahannya. Fatimah lantas berkata, wahai Bilal, siapa orang yang tega menutup balas kisos dari Rasulullah? Katakanlah wahai Hasan dan Husain, agar keduanya saja yang menerima balasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu membalas melakukan kisos kepada Hasan dan Husain dan jangan kepada Rasulullah SAW. Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyerahkannya kepada Ukasah dan bilang kepada Ukasah, wahai Ukasah, silahkan balaslah apa yang dulu pernah aku lakukan. Sebelum melakukan pembalasan atau kisos, Ukasah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata, wahai Ukasah, balaslah kepada kami saja. Kami ada di hadapanmu, jangan engkau balas kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua. Ali pun berdiri berkata, wahai Ukasah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasul dipecut. Ini badanku saja, balaslah. Pecutlah aku 100 kali, jangan kau balas Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu. Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri, wahai Ukasah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau balaslah saja sama dengan engkau membalas Rasulullah. Balaslah saja kepada kami. Itu sudah sama saja membalas perbuatan Rasulullah kepadamu. Rasulullah menjawab, duduklah buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian. Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasah, wahai Ukasah, silahkan pecutlah aku. Wahai Rasulullah, kata Ukasah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka, kata Ukasah. Rasulullah langsung menyingkap, membuka pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasah, apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasah? Ukasah lantas melihat perut Rasulullah
dan dia tak kuasa menahan diri, langsung membuang pecutnya dan merangsek, terus memeluk tubuh Rasulullah dan mencium perutnya. Semua jamaah heran, apa ini maksud Ukasha? Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah, kata Ukasha. Rasulullah berkata, lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku? Kata Rasulullah. Ukasha, sungguh aku telah memaafkanmu, wahai Rasul, karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat. Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat ampunan dari Allah pada hari kiamat? Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti? Lihatlah Ukasha ini. Lihatlah kakek Ukasha ini. Kaum muslimin langsung berdiri, mengerubungi Ukasha dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasha, alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi dan berdampingan dengan Rasulullah nanti di surganya. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah SAW wafat. Dan itu adalah hari kelahiran beliau juga. Meninggalkan dunia yang fana ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Namun beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini sementara masih ada orang yang disakiti. Itu mulia akhlak beliau. Beliau minta dibalas di kisos agar dirinya tidak dibalas nanti di akhirat. Fitnah, dusta, caci maki, dan kezaliman lainnya yang disebarkan akan menjadi tanggung jawab penyebarannya nanti di akhirat. Herannya, para penyebar fitnah dan para pencaci tenang-tenang saja. Fitnah dan para pencaci itu. Padahal Nabi begitu gelisah hanya karena satu kesalahan yang disengaja terhadap sahabat Ukasha. Itu cerita yang paling mengesankan yang pernah saya dengar dari sebuah kisah yang nyata tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang ingin dikisos oleh para sahabat yang pernah, mungkin dulu beliau pernah melakukan kesalahan atau menyakiti para sahabat atau kaum muslimin pada masa itu. Semoga kita bisa mengambil kisah tersebut. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.